dalam suasana yang berbeda. Tetapi ibadah harus tetap berjalan dan hati kita tetap terangkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah malam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini kami boleh bertemu dengan Tuhan melalui ibadah. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu indah yang Engkau berikan. Bersama-sama kami mau membaca dan merenungkan firman. Biarlah ketika kami membuka Alkitab kami, itu juga menjadi tanda kami membuka hati kami untuk disapa oleh Tuhan seluas-luasnya. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat malam hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai dengan 19. Kitab Nahum pada pasal 3 pada ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman, dengan lecut cambuk dan derik-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat, pasukan berkuda menyerang, padang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak orang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya, dan yang ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang-barang keji
ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah orang akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke laut, ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orang yang dihormati, ribuan diundi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kuburmu adalah seperti pohon ara dan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat, sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang dagangmu, lebih dari bintang-bintang di langit. Seperti belalang pelompat-pelompat mengembangkan sayap dan terbang menghilang, sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkannya. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Terpuji Kristus. Hosiana. 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 Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita kenal lagu anak-anak. Bukan yang congkak dan bukan yang sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, peramah dan sopan. Jelas saudara-saudara, kesombongan mendahului kejatuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab hari ini
mengisahkan, memaparkan Tuhan menghukum Niniwe atas kesombongannya. Digambarkan Niniwe sebagai kota penumpahan darah, karena dengan kejam mereka membantai tawanan-tawanan mereka, menghabisi nyawa banyak orang dengan seenaknya. Padahal nyawa itu hak mutlak dari Tuhan. Kota Niniwe penuh dengan keserakahan dan kenajisan. Kota tersebut penuh dengan pelacuran atas nama agama. Begitu bejat hidup mereka yang meruntuhkan martabat. Mereka dikuasai oleh roh-roh jahat. Ilmu-ilmu sihir sangat hidup di kota Niniwe. Allah menentang Niniwe. Allah menyatakan perang terhadap Niniwe karena keganasan, kekejaman, dan kebiadaban. Mereka hidup dalam keserakahan dan kesombongan. Saudara-saudaraku, karena dosa Niniwe semakin besar, Allah sendiri menyingkap kebusukan mereka dan membinasakan mereka. Tidak ada satu kuasa pun di bumi dapat melindungi mereka. Jikalau Niniwe mengira tidak bisa dikalahkan, mereka perlu mengingat bagaimana Allah telah merobohkan kota-kota besar seperti Tibe dari Mesir yang ditaklukkan oleh pasukan Asyur pada tahun 663 sebelum Masehi. Tuhan memutuskan mata rantai dosa, dan saat bertobat bagi mereka, bagi orang-orang di Niniwe sudah berlalu. Niniwe akan dibinasakan dan tidak dibangun lagi. Saudaraku, setelah kota itu jatuh pada tahun 612 sebelum Masehi, tempat itu menjadi wilayah yang tandus, yang didiami hewan dan burung. Dapat saudara lihat di Sefanya pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudaraku, bacaan ini mengajak kita semua merenungkan, seandainya tidak ada kesempatan untuk bertobat, bagaimana kalau itu terjadi atas kita? Bagaimana kalau itu terjadi atas bumi ciptaan Tuhan ini? Niniwe saat bertobatnya sudah berlalu, dan tidak ada kesempatan untuk mereka memohon ampun pada Tuhan, untuk berbalik hidup dalam pertobatan. Sungguh mengerikan, saudaraku. Pelajaran dan pengajaran apa yang bisa kita dapat dari bacaan firman hari ini? Yang pertama, Tuhan yang penuh kasih namun maha adil. Maka seharusnya kita selalu rendah hati, hidup dalam ketaatan, dengar-dengaran pada perintah Allah. Jangan sombong, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan
kuasa yang ada pada kita. Yang kedua, bertobatlah selagi ada waktu. Hiduplah dalam kekudusan. Karena itulah tujuan Allah mendatangkan Yesus Kristus ke bumi ini. Ke bumi ciptaannya, ke dunia yang dikasihinya. Ia sudah menebus kita dari segala salah dan dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita semua menjadi kudus. Karena itu tetaplah berusaha hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kita semua sedang dicekam ketakutan pada COVID-19. Dalam ketakutan itu, kita hanya bisa berserah pada kuasa Tuhan. Kita hanya bisa berseru, meminta pertolongan Tuhan. Sebab pada kenyataannya, tidak ada belahan dunia yang aman. Kita tidak bisa keluar rumah untuk beraktivitas seperti biasa. Jalan-jalan menjadi sunyi seperti yang digambarkan dalam kitab Nahum tadi. Bahkan saat ini kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Kita tidak tahu. Kita patuh pada anjuran pemerintah dan pimpinan gereja untuk memutuskan mata rantai COVID-19 sambil berdoa dan berharap semua segera cepat berlalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali dunia sudah terlalu sombong dengan segala kemajuan yang ada, menggeser peran Tuhan dalam hidupnya. Dunia tidak lagi menghargai kekudusan Tuhan, tidak lagi menghargai Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara ciptaannya. Pada kenyataannya, orang cenderung semena-mena terhadap sesamanya. Karena ia punya kuasa, karena ia punya jabatan, karena ia punya kedudukan. Mungkin saudara tidak membunuh orang, tapi tanpa sadar Anda membunuh karakter orang lain dengan fitnah, dengan berita bohong, dengan kata-kata yang menyakitkan perasaannya, yang melukai hatinya. Mungkin kita terlalu sibuk sampai tidak punya waktu untuk Tuhan. Sekarang saatnya untuk bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Tuhan masih berikan waktu kepada kita. Datanglah padanya dan berkata, Tuhan, ini aku dan keluargaku. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh rahmat dan kebaikan. Biarlah semua umat-Mu tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kepadamu kami berharap, ya hanya kepada Tuhan. Tolong kami, jangan terpuruk dengan kondisi yang menyeramkan ini. Jauhkan tinggi hati dan kesombongan. Kembalikanlah diri setiap kita pada Sang Pencipta dan Pemelihara setiap kita.
Allah masih memberikan waktu untuk kita. Gunakanlah kesempatan ini. Biarlah kita semua bertobat dan hidup dalam perkenanan Allah. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama beriman. Lebih khusus dalam persekutuan jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1 sampai dengan 9, bahkan pos pelayanan Karang Satria. Meskipun di tengah suasana yang menegangkan, firman-Mu kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Kami belajar ketika Niniwe tidak mau bertobat dan kehilangan kesempatan untuk bertobat, Allah menyatakan murka. Oh Tuhan, jauhkan semua itu dari kami. Bawa kami hidup dalam kekudusan-Mu. Putra-Mu Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk kami. Kemenangan atas dosa dan maut menjadi bagian kami. Biarlah apapun yang kami hadapi tidak menggeser peran Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, malam ini kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan kesehatan yang mengabdikan dirinya bagi kesembuhan banyak orang. Bahkan mereka yang sudah menjadi korban karena merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang sudah Tuhan panggil, beri kekuatan iman. Bagi keluarga mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka bangga memiliki keluarga yang menjadi garda terdepan menjaga kesehatan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang prima. Tuhan, memberkati para menteri. Biarlah semua boleh bekerja sama dengan baik. Juga pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan, menolong sehingga semua yang sedang terjadi, bencana yang sedang terjadi di negeri kami tercinta ini, cepat untuk diatasi. Engkau memberkati para dokter, tenaga medis, ilmuwan, boleh menggunakan ilmunya dengan baik dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang sakit. Tuhan Yesus, kami tidak berdaya. Kami hanya memohon jamahan kasih kuasa Tuhan. Engkau juga memberkati banyak orang yang sakit, yang tidak punya biaya. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Mereka yang tidak terjangkau, kiranya mereka tambah. Tuhan, Engkau memakai pemerintah kami dengan luar biasa mengatasi krisis ini. Tuhan, jaga mereka semua, khususnya di kota Bekasi, di mana kami berdomisili. Kehidupan yang Tuhan beri selama ini mengajar kepada kami melihat bahwa Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang menyatakan kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini.
Engkau memberkati hati mereka yang dengan tulus hati selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan gereja. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB. Tuhan memberkati majelis jemaat di seluruh jajaran GPIB. Tenangkan hati pikiran, kuasai dengan seluruh kasih kuasa Kristus, sehingga mampu untuk melanjutkan setiap pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami, pergumulan kami yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, bersama kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara kita mendengarkan perintah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 pada ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikanlah persembahan saudara dengan tulus, lalu mohon dapat ditransfer ke BNI cabang Ahmad Yani, nomor rekening 0016 241 698. Saya ulangi, ke nomor rekening BNI cabang Ahmad Yani, nomor rekening 0016 241 698, atau melalui koordinator sektor masing-masing. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati persembahan saudara. Sementara kita memberi, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 4.
boleh memberikan sebahagian berkat yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah benda-benda yang mati ini menjadi persembahan yang hidup untuk menunjang gerak layan di tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sumber hidup dan sumber berkat. Kepadamu-lah kami layak menyatakan ucapan dan ungkapan syukur kami. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di sisa malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan, dan Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai terjadi seperti di Niniwe. Tuhan menolong kita semua.